Selamat datang kembali rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara atau tahapan ataupun langkah lah, ya, proses untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Jadi kita gabung aja semuanya itu. Yang pertama adalah rekan-rekan merupakan warga negara Indonesia. Kalau itu sudah pasti ya, karena memang yang kita bicarakan adalah menjadi advokat, menjadi pengacara di wilayah kesatuan Republik Indonesia ini ataupun negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah rekan-rekan merupakan berpendidikan ya atau memiliki gelar sarjana hukum, baik itu yang lulusan dari Fakultas Hukum atau lulusan dari program studi hukum keluarga Islam atau sebutan yang lain seperti misalnya Ahwalus Saksiyah ya. Jadi di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah ataupun di beberapa PTN dan juga PTS ada Ahwalus Saksiyah ataupun hukum keluarga Islam yang memiliki gelar sarjana hukum. Jadi bukan hanya dari Fakultas Hukum secara murni. Rekan-rekan yang berasal dari Ahwalus Saksiyah atau yang berasal dari hukum keluarga Islam juga dapat untuk menjadi seorang pengacara. Kemudian selanjutnya adalah rekan-rekan mengikuti kegiatan pendidikan khusus profesi advokat. Ya, jadi di dalamnya berisikan materi-materi secara teoritis ya, yang mengenalkan profesi advokat, mengenalkan organisasi advokat, mengenalkan istilahnya hal-hal yang berhubungan dengan hukum acara ya. Hukum acara pidana, hukum acara perdata, kemudian juga hukum pidananya, hukum perdatanya, kemudian hukum tata usaha negara, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan profesi advokat itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah rekan-rekan mengikuti kegiatan ujian profesi advokat. Jadi biasanya ujian profesi advokat itu ada yang memang lulus ya, ada yang memang gagal di dalam ujian profesi advokat. Tentunya di masing-masing organisasi memiliki cara tersendiri, memiliki standar tersendiri untuk bagi para calon advokat yang dinyatakan lulus mengikuti ujian profesi advokat. Biasanya upah itu akan diselenggarakan setelah kegiatan PKPA 1 atau 2 bulan. Hal ini bergantung kepada kuota daripada peserta yang akan mengikuti upah dan juga kesiapan dari para panitia dari organisasi advokat. Selanjutnya adalah rekan-rekan mengikuti kegiatan magang selama 2 tahun ya di kantor advokat atau di lembaga bantuan hukum ya, di firma-firma hukum yang merupakan istilahnya pendalaman sebelum Anda diangkat dan juga dilantik menjadi seorang advokat. Berikutnya adalah rekan-rekan sudah berumur 25 tahun ya. Jadi ya, ketika misalnya rekan-rekan belum berusia 25 tahun sementara sudah mengikuti kegiatan PKPA, sudah mengikuti kegiatan UPA, kemudian juga sudah magang selama 2 tahun, tetapi syarat umurnya belum terpenuhi, maka rekan-rekan harus menunggu sampai rekan-rekan berumur di 25 tahun ya, di usia 25 tahun. Berikutnya adalah setelah tahapan-tahapan UPA, PKPA, UPA, magang dan juga sudah berumur 25 tahun, rekan-rekan nantinya akan dilantik oleh organisasi advokat untuk menjadi seorang advokat. Yang juga di dalam proses pelantikan itu juga akan diambil sumpah ya, sumpah untuk menjadi seorang advokat yang akan dilakukan oleh pengadilan tinggi ya. Pengadilan tinggi di masing-masing di mana rekan-rekan berdomisili ataupun memilih tempat penyumpahan ya. Itu beberapa cara ataupun proses ya, tahapan-tahapan untuk menjadi seorang advokat. Dan semoga video ini dapat membantu bagi rekan-rekan ataupun bagi lulusan sarjana hukum yang akan melanjutkan untuk berjuang
ataupun berprofesi di organisasi advokat, karena memang di dunia advokat akan banyak ditemukan hal-hal yang istilahnya diperuntukkan bagi para pencari keadilan di dalam upaya untuk istilahnya mengawal dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Karena memang status seorang advokat itu dia adalah seorang penegak hukum ya. Terima kasih rekan-rekan, semoga video ini membantu. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.